Hai Sobat WK, kembali lagi di Ngosak Ngasih, ngobrol seru dan asik. Yeay. Setelah sekian lama ya kita nggak ngonten. Yes. Terus ini sekarang ngonten, karena banyak yang bilang, Kak mana sih podcastnya, Kak mana sih, kok nggak ada notif di YouTube aku gitu kan. Pertama-tama kita kenalan dulu. Ini dengan angkatan 2020 dan angkatan 2019. Boleh dimulai dari mana nih? Nah, sebelum dimulai nih, mbaknya juga belum berkenalan nih ya kan? Iya, kan saya Iya, berkenalan dulu dong. Oh, oke. Aku Anom dari angkatan 2020. Saya Mailita dari angkatan 2019. Saya Laras dari angkatan 2020. Kita angkatannya lengkap ya, kurang 2018 sama kurang dari 2017. Kalau lengkap kan enak gitu kan ngobrol. Kalau Iya, rame lengkap gitu nanti nggak ada tempat ini. Ada lah dia ada Di sini ya? Heeh, dia enak-enak kayaknya. Kan lagi COVID, nggak boleh. Oh, iya. Social distancing ini sebenarnya kita harus social distancing nih ya kan? Iya. Tapi kan kita swab dulu, kita udah swab dulu. Kita Kita udah menaati protokol. Untuk kali ini temanya adalah KRS dan BRS. Tahu gak sih KRS dan BRS itu apa gitu? Mungkin mulai dari angkatan 2020 ya, karena kan ini baru gitu ya, benar. Karena baru terus gak tahu, mesti tanya-tanya sama cutting gitu. Nah, untuk Laras gimana BRS KRS itu? Sebenarnya waktu kemarin banget itu tuh aku nggak tahu sama sekali apa itu BRS dan KRS, bener-bener kayak blank gitu loh. Karena kan kemarin kan waktu pertama kali itu kan nggak ngisi-ngisi kayak gitu ya waktu pertama kali masuk. Jadi begitu ini semester 2 mulai terus masuk, terus kayak hah, suruh ngisi apaan nih? Hah, KRS itu apaan nih? BRS itu apaan nih? Nah, sampai kemarin waktu mau ngisi aja aku nggak tahu apa perbedaan BRS dan KRS, kepanjangannya apapun aku juga nggak tahu. Cuman aku tanya juga sempet sama Mbak Anom juga kan, sama temen-temen juga. Itu aku tanya, BRS itu apa sih, KRS itu apa? Mereka nggak ngejelasin nih BRS itu singkatan dari apa, KRS itu apa, nggak ngejelasin. Cuman bilang BRS nanti bimbingan sama DPA, terus KRS nanti kamu ngisi di SIA. Oh, udah gitu doang. Aku kayak ya udahlah, oke, aku gitu. Cuman taunya sebatas bimbingan klasikal sama ngisi doang gitu kan. Nah, mungkin kalau Mbak Melita tahu gak itu? Itu sebenarnya tuh nggak tahu juga apa BRS sama KRS dari dulu tahun 2000 berapa itu juga nggak tahu. Taunya cuman bimbingan sama ngisi doang gitu. Nah, jadi bimbingan BRS itu bimbingan rencana studi. Jadi kalian kayak yang dibilang Laras tadi sama Anom, kalau misalnya nanti saat BRS itu kita ada bimbingan sama DPA. Jadi DPA memberi arahan ke kita, misalnya ada soper, kita harus soper apa yang boleh. Misalnya di semester 4 bolehnya psikologi positif. Terus misalnya di semester 6 apa yang boleh gitu. Nah, di KRS baru itu kartu rencana studi. Jadi kita milih, sebenarnya karena angkatan 20 dipaketin ya. Semester 1, semester 2 pasti dipaketin. Dan mungkin nanti semester 3 ada yang namanya lintas prodi. Nah, kalian mungkin bisa lintas prodi ke prodi PGSD atau prodi manajemen atau yang lain. Bisa sama fakultas FKIP atau yang beda FKIP juga bisa. Kayak teknik juga. Kalau misalnya kalian berminat gitu kan ketemu sama anak-anak teknik mesin yang aduh gitu kan. Bisa gitu. Bener banget. Iya sih, aku dulu kan juga anakku kan aku kan, kok anakku sih udah punya gimana nih? Aku dulu kan angkatan 2018. Nah, sekarang langsung pindah itu juga beda gitu. Beda rasanya. Iya, beda rasanya karena dulu KRS-an sendiri. Nah, ini Dipaketin. udah dipaketin, udah ya sebenarnya paketan juga, tapi udah diisiin sama Sekre kan baik banget tuh. Wah, baik banget sih. Baik banget sih. Pak Mongko, I love you. Sarangnya yo. Tapi kemarin tuh juga sempat bingung yang masalah shopper itu loh. Apa itu shopper? Shopper apa ya? Shopper gitu. Nah, itu kemarin sempat bingung juga itu sebenarnya, kayak ini gimana sih milihnya. Kemarin tuh aku sempat milih matkul yang semester 6 yang seharusnya belum lupa yang seharusnya belum aku ambil karena ada prakteknya kan.
Terus Bu langsung konsultasi ke Bu Indah gitu. Terus akhirnya kayak udah kamu ambil yang kamu mampu dulu aja, yang udah kamu pelajari yang dasar-dasarnya dulu. Akhirnya aku ambil filsafat manusia gitu. Itu bimbingannya sama DPA ya, bukan DPA dari angkatan lain-lain gitu. Itu iya nggak sih? Boleh nggak sih kalau dari pengen bimbingannya ke DPA 2017 gitu? Oh, nggak bisa kalau itu, karena kita kan DPA di setiap angkatan kan kalian dibagi tuh. Ada yang BK 2020A, 2020B gitu kan. Jadi setiap kelas itu beda DPA-nya. Iya kan? Iya, benar. Kalian dari kelas apa aja nih? A. Dari DPA anaknya siapa? Bu Indah. Bu Indah. Iya, Bu Indah. Oh gitu. Terus kalau Mbak Melita, nah Mbak Melita kan ini udah 2019. Dari KRS-nya kemarin itu ada kesulitan nggak? Kan biasanya di kampus tuh, nah ini di rumah. Nah, itu ada kesulitan nggak, kayak pengen ambil ini kok nggak bisa atau gimana? Ada gitu? sih, ada kalau kayak gitu. Karena apalagi kita online kan, kita di rumah masing-masing pakai device kita masing-masing. Dengan ya mungkin terkendala jaringan atau misalnya lemot karena banyak yang mau ngambil juga kan, karena kita kan cepet-cepetan. Sebenarnya sih dipaketin ya, cuma mungkin ada trouble atau ada problem di sekre, jadi kita ada sedikit kesalahan kemarin. Saya harusnya kelas B tapi kelas A gitu. Cuma nanti kita bisa ubah sendiri di situ saat KRS tanggal berapa sih kemarin ya? Tanggal 3 ya? 3 Februari. Lupa. Itu. Nah, jadi kita masukin sendiri. Kesulitannya sih kita sering kehabisan kelas. Iya, benar-benar. Apalagi Linpro. Iya, Linpro itu lintas prodi. Sebenarnya saya pengen banget ngambil PGSD yang pendidikan anak berkebutuhan khusus, karena nanti bisa soper yang semester 6. Kan ada tuh yang anak berkebutuhan khusus juga. Maksudnya masih ada sambungannya gitu. Cuma karena nggak bisa, kuotanya sudah habis, ya mau nggak mau ngambilnya akhirnya mendongeng gitu. Mendongeng, guys. Mendongeng. Itu kayak hal yang apa ya, menurut aku unik sih, karena sebetulnya ternyata di mendongeng itu bermanfaat buat anak juga, karena dia melatih motoriknya juga, dia bisa berpikir, oh jangan ceritanya gini, karena anak-anak kan banyak masih imajinasinya masih kuat kan. Iya, benar-benar. Gitu. Saya aja kadang masih suka minta didongengin. Masih udah gede kan. Iya. Masih didongengin. Kalau Laras sendiri gimana nih untuk KRS BRS kemarin? Ada kesulitan lagi nggak gitu? Ya kesulitannya itu cuman sih. itu shoppernya apa? Shopper gitu. Shopper. Apa sih penyebutannya? Shopper aja. Oh, shopper. APS shopper gitu. Shoppernya tuh aku ambil akhirnya filsafat manusia. Pertamanya mau ambil yang itu semester 6 itu, cuman aku lupa apa sih namanya. Cuman ya itu Bu Indah bilang kayak ya udah ambil yang dasar-dasarnya dulu aja. Terus aku kayak ada nggak selain dua itu, antara filsafat manusia sama yang semester 6 itu tadi. Terus aku bilang ada Bu, psikologi positif kalau enggak filsafat manusia. Cuman kayaknya aku timbang-timbang lagi aku lebih kayak tertarik sama filsafat manusia gitu, karena ya kayaknya lucu aja gitu materinya. Kayak lagian kan itu kayak materinya sulit gitu kan. Iya. Kalau misal aku mikirnya gini, kalau misalnya nanti aku ambilnya nanti waktu udah offline kelas, itu aku takutnya nanti kalau ujian nggak bisa searching, nggak bisa Google itu loh. Maaf ya ini dosen kalau lihat saya ada nggak bisa searching Google atau gimana, ya aku takutnya bingung gitu loh. Terus akhirnya ya udah coba yang ambil susah dulu aja lah sekarang. Nanti yang agak-agak mendingan aku ambil nanti aja gitu. Ibarat ini ya, peribahasa bersusah-susah dulu. Bersenang-senang. Oh ya salah. Berenang-renang dulu. Terus bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Nah, itu peribahasa nih. Ya kan, shopper itu emang kita tuh kayak butuh pengetahuan juga gak sih? Kalau aku mau ambil ini, cuman kok rada berat juga ya gitu, kok 3 SKS, bobotnya 3 SKS semua, 4 SKS semua, itu kan juga mikir-mikir toh. Apalagi kita itu kan aktif di organisasi, himpunan, kepanitiaan gitu kan, mesti juga bingung gak sih mau ambil berapa bobotnya gitu, kayak wah ini abot nih gitu. Kayaknya berat, kok ambilnya banyak semua, nanti nilainya gimana. Kan kadang kalau kita KRS-an itu juga harus
mengetahui bobotnya gitu berapa biar IPS kita itu nggak anjlok. Iya, gitu. bener banget. Iya Bener-bener. kan. Karena pengalaman aku kemarin, aku juga shopper. Waktu itu aku shopper psikologi positif yang harusnya semester ini aku dapat. Iya. Cuma di semester 2 aku udah ambil. Karena aku pikir menurutku psikologi positif ini aku banget. Maksudnya aku bisa ngikutin gitu kan. Jadi walaupun itu waktu itu 2 SKS sih untungnya. Iya, 2 SKS. Iya. Mbak Anom ambil sekarang. Iya, saya ambil. Dan itu apa ya, kayak enak aja gitu loh, karena kita udah ngambil mata kuliah di semester depan, itu saat semester itu kita udah enak gitu, udah kita tinggal ngambil lintas prodi kalau misalnya kita mau ngambil lintas prodi, atau kita mau shopper juga masih bisa gitu. Benar. Nah, terus aku mau nanya nih sama Mbak Melita. Kan Mbak Melita itu udah angkatan 2019. Kita tuh kan pasti kalau KRS-an itu udah ada paketannya, entah paket 20, 19 atau 18. Nah, itu mendingan ambil langsung 24 atau ikut paket atau cuman shopper satu matkul aja gitu. Biar pas 24. Kan karena kalau 20 bisa ambil 24 itu dengan IPS berapa sih itu? 3 35 ya? 3 ke atas lah. 3 ke atas. Nah, itu mending tuh ambil paketan atau nambah atau gimana sih biar kita tuh bisa cepet lulus, atau biar apa, kan goalsnya anak kuliah tuh cepet lulus toh. Ya, benar. Itu gimana tuh tips-tipsnya untuk Mbak Melita biar kami anak 20 bisa tahu gitu. Resepnya gimana? Kalau dari aku sendiri, kebetulan semester kemarin aku lumayan lah ya, maksudnya mendekati IPS 4. Cuma kalau memang udah dipaketin, itu kan harus kita ambil, nggak boleh kita nggak ambil. Kalau paketan itu memang udah harus. Mungkin biasanya 22 SKS ya. 21, 22 kan. Nah, itu tergantung kemampuan kalian. Kalian misalnya mampu buat ngambil shopper, ya nggak apa-apa. Kalian tanya dulu tuh ke DPL waktu BRS, bisa tanya, Pak, di mata kuliah ini belajarnya apa aja? Sulit enggak? Terus kalian bisa ngira-ngira kalau misalnya dalam satu hari, kalian lihat jadwalnya juga. Jadwalnya yang misalnya kalian mau shopper ini psikologi positif nih. Nah, jadwalnya apa, di jam berapa, saat di hari itu ada tabrakan atau enggak, atau ada jeda atau enggak, atau malah full. Kalau misalnya kalian ngambil shopper itu dan itu di jadwal paketan kalian udah full, maksudnya misalnya sehari nih, hari Jumat ada misalnya apa ya, psikologi perkembangan, dempetan gitu, itu kan nggak ada jeda, nanti kalian juga bukannya masuk ininya ilmunya, pelajarannya, malah nanti jadi buyar, ngantuk, dan akhirnya nggak dengerin, tercecer lah itu. Jadi sesuaiin sama kemampuan kalian, waktu kalian juga. Soalnya untuk ngambil shopper sih, kalau menurut aku, kalau misalnya memang mau cepet lulus, ya ambil shopper. Cuma sesuaikan sama kemampuan kalian juga. Dari kalian kuat nggak kalau misalnya yang tadi itu aku bilang berentetan itu kalian bisa ngadepin dengan banyak organisasi kalian ikut juga, ya nggak apa-apa kalau kalian mampu. Karena sesuai sama kemampuan. Kalau misalnya kalian gampang capek, gampang ngantuk, ya jangan dulu. Takutnya nanti kalian shopper bukannya nilainya bagus, malah anjlok kan. Akhirnya kan sama juga nanti ngulang. Iya, ngulang kan? tuh. Nah, makanya itu. Jadi sesuaikan sama kemampuan kalian gitu. Oke, berarti kesimpulannya disesuaikan kemampuan kalian. Mau ambil 22 atau full 24 itu bisa. Karena kemarin tuh gini ya, di semester kedua itu ada sebuah peristiwa yang dimana paketannya itu 21 lah, nanggung toh itu. Iya, benar. Nanggung pol. Nah, padahal di paketan 21 itu ada beberapa mata kuliah yang bobotnya itu 3 sama 4, nah itu banyak. Nah, terus kemarin banyak yang nanya ke aku, mungkin termasuk Laras juga, nanya, Mbak, Nek, pakai bahasa Indonesia, oke. Mbak, masa aku mau ambil asesmen, kan itu 3 ya bobotnya.
Terus ini sedangkan di mata kuliah teknik konseling dan 4 perkembangan Banyak itu yang kan 4. ya psikologi perkembangan 4/3. Nah itu gimana gitu kan, nanti berat semua, ntar IPS ku ambruk lagi. Nah terus aku ya bingung dong mau jawab gimana. Termasuk aku itu ya nanya. Oh, mau ngambil assessment. Bukan aku kalau yang itu. Asesmen bukan ya. Bukan aku. Oh, Ada yang lain. ada yang nanya nih, contohnya itu. Nah itu aku langsung bilang ya udah kamu ambilnya yang 2 aja, bobotnya 2 aja, nggak apa-apa nanggung, daripada kamu melebihi jadi 25 kan. Iya, nggak bisa Nggak. juga Bun. Tuh kemarin Terus sempat sebenarnya bisa, ya. tapi tergantung Bu Indahnya bilang tergantung kemampuan kamu gitu, mau dilihat Iya. sama Bu Indah dulu. Kalau DP aku gitu, mau dilihat dulu kemampuannya bisa enggak, kalau bisa ya diambil di ACC gitu. Cuman kalau sepengetahuan aku Bu Indah untuk menyarankan tidak, Belum disarankan. iya belum disarankan itu seperti itu ya kan. Nah terus gimana lagi nih, kan dari KRS BRS itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya juga kan. Nah menurut kalian berdua ini efektif gak sih KRS BRS di rumah sendiri itu tuh daripada di kampus? Mungkin Aras dulu deh. Aku kan belum pernah ngerasain gimana sih BRS sama KRS di kampus ya. Jadi aku belum bisa menyimpulkan bahwa enakan di rumah atau enakan di kampus, aku belum bisa. Soalnya aku belum pernah merasakan. awangannya gimana awangan? Kalau kayaknya kalau misalnya aku tanya dulu, kalau BRS sistemnya di kampus itu seperti apa? Maksudnya kayak apakah satu kelas bareng-bareng Iya. atau kayak ya bareng-bareng gitu aja, terus ngisi KRS-nya itu gimana? Kalau BRS-nya, kalau tahun-tahun kemarin sih itu kita bimbingan klasikal, misalnya di kelas gitu. Ya sama kayak misalnya kemarin kamu ketemu sama DPA-mu, dibilangin gini-gini di Zoom. Bedanya cuma di Zoom sama di kelas kalau yang kemarin. Gitu. Kalau KRS sih kita di lab ya. Di lab kita masukin sendiri gitu. Tapi kalau misalnya udah paketan ya kita cuma tinggal ngeliat jadwalnya aja. Terus dikoreksi lagi kalau misalnya ada yang kurang, ada yang salah. Nah, itu sama rebutan. Rebutan. Iya. Kalau mau shopper, rebutan. Shopper. Nah, itu kalau Mbak Melita sendiri gimana tuh? Efektif gak kalau di rumah? Kalau untuk efektif atau enggaknya itu tergantung sama sinyal masing-masing ya. Karena balik lagi, karena kita online, kita hanya bergantung sama sinyal dan sistemnya. Kadang kan sistem juga down kan. Kalau banyak yang siap. Yang di aku tuh sempet kasihan yang bener-bener dia tinggal di pelosok gitu loh. Kalau misalnya nggak ada jaringan gitu, kasihan itu. Maksudnya mereka nggak bisa masukin KRS. Jadi kadang misalnya kita mau shopper gitu, tiba-tiba karena jaringannya bener-bener nggak ada, sinyalnya hilang. Bener-bener ada kan temenku yang kayak gitu, bener-bener sinyalnya 1 hari tuh nggak ada karena dia lagi pulang kampung kan. Terus ya udah dia nggak bisa masukin KRS. Jadi kayak dia yang kena imbasnya gitu, dimarahin sama dosen, dikira bohong. Padahal ya sebenarnya udah masukin, cuman nggak bisa gitu. Ya, itu kasihan sih itu. Itu iya sih. Mungkin kalau menurutku masih efektif di Di kampus. Karena Ya. kita kan bareng-bareng dan juga jaringannya kan mungkin dari wifi kampus Iya, gitu dari kan. wifi kampus kan lebih dari 10 Mbps ya Iya. kan. Mungkin. Ya Jadi kali. Belum pernah. so sad. Padahal ya sih kalau di kampus lebih efektif daripada di rumah. Cuman karena corona kayak gini. Ya kita Jadi- juga nggak bisa memungkiri kan, Iya. mau ada kayak gini, pandemi kayak gini, ya mau nggak mau kita hadapin dengan segala apapun itu. Ya kita harus bisa survive, kita harus bisa beradaptasi sama era baru ini gitu Nah, kan. New normal namanya. New normal, new era. Merek Itu sepatu, beda. Bos. New era. Nah, lalu gini, kan KRS BRS ya. Kalau di BK sendiri tuh kan ada mata kuliah apa sih, kayak Apa tuh? mata kuliah yang peminatan itu kayak 3 pilihan mata Oh, kuliah ada gitu. psikologi keluarga, psikologi Nah, ini itu. rehabilitasi, terus Nah. ada training juga kan. Nah, itu gimana sih kok bisa shopper kayak gitu tuh, syarat-syaratnya gimana sih? Mungkin untuk Mbak Melita tahu ya, karena kan kita masih 2020 gitu. Ya nggak tahu cara
prasyaratnya tuh apa aja gitu. Gimana? Itu Kalau gimana? buat soper ke 3 mata kuliah itu kan sebenarnya harusnya kalian udah dapat dasar-dasarnya dulu di semester 1 dan semester 2, juga semester 3. Baru nanti di saat semester 4 boleh ngambil itu. Kalau untuk soper sih belum disarankan ya, karena itu udah kayak ke penjurusan kalian, minatnya kemana, kalian mungkin passionnya kemana. Misalnya kayak aku lebih suka yang kayak ngelihat orang-orang yang bermasalah yang butuh rehabilitasi, jadi aku masuk ke psikologi rehabilitasi gitu. Kalau misalnya kalian suka yang manajemen training, kayak kalian suka sama anak-anak mungkin atau mentraining gitu, nah bisa kalian masuk ke manajemen training itu. Lalu kalau misalnya kalian suka sama ya hal-hal yang berbau masalah keluarga, atau mungkin kalian punya pengalaman sama keluarga, orang ngelihat keluarga orang kok suka bercerai atau gimana, masalahnya gimana, apa penyelesaiannya, itu mungkin bisa ke psikologi keluarga gitu. Oh gitu. Jadi kayak kita tuh harus tahu dasar-dasarnya dulu ya berarti. Iya. Tapi kalau mau ranah di situ itu tuh kita harus tahu itu maksudnya buat kerja atau buat gimana gitu peminatannya itu. Iya, jadi kayak kalian ini kan nanti kita di BK nih, lulus kita jadi konselor. Sebenarnya belum langsung bisa jadi konselor kan, harus ada mengambil profesi juga kan. Iya benar-benar. Jadi harus S2 dulu. Yang nggak harus sih sebenarnya gitu kan. Jiko profesi sih lu. Kayak koyo dokter koas. Ya bisa jadi kayak gitu. Ngono-ngono kuwi. Nah, untuk 3 ini tuh kalian bisa menjurus ke kalian pengen kerjanya di mana gitu. Kayak misalnya di rehabilitasi ini kan bisa di sekolah, bisa di ini rumah sakit, atau di panti mungkin, atau di apa itu namanya yang buat orang-orang narkoba. Oh, Bisa kayak juga. BNN. Nah, Iya bisa. BNN. Nih aku mau tanya, boleh nggak sih Kak? Boleh. Meskipun aku bukan hostnya, tapi aku pengen tanya. boleh Kayak, gimana? Kita maaf ya, sharing Mbak ya. kan di sini kita sharing Oh, aja iya. gitu. Itu kalau misalnya ini mungkin orang-orang yang angkatan 2020 terlebih ya Kak, itu nggak tahu kira-kira apa aja sih apa kayak prospek kerja ke depan untuk jadi seorang guru BK. Mungkin udah pernah ada beberapa yang dikasih tahu, tapi apakah bisa melenceng kayak misalnya pembisnis atau apa, itu apakah bisa atau enggak gitu? Kalau untuk itu mungkin untuk semua prodi ya, misalnya kita prodi BK, ada juga yang dari PGSD, ada yang dari biologi, bisa aja melenceng karena ada juga ini kan alumni dari BK Sanata Dharma juga. Nah itu beliau tuh udah bukan jadi guru BK, cuma dia jadi pebisnis. Wah. Nah Dan ada kayak iya. Kalau menurut aku juga enggak itu sih sesuai dengan apa yang kamu itu pengenin Manut gitu. dalane Gusti ngene ya. Ya, benar gua ada dalane Gusti. aku namanya Gusti loh. Aku jadi kayak gimana gitu kan. Berarti manut Mbak Melita Waduh, jangan. Iya sih kan banyak tuh ambil jurusan ini tapi nggak mau ini. Iya. Nggak pengen jadi guru tapi kok malah neng FP buat piye wi. Aku itu. Waduh. Tapi kayak bau-bau ya itu anak BK emang gitu sih. Tapi sebenarnya apa kayak misalnya nanti kita melenceng pun sebenarnya apa yang kita dapetin Di di BK, BK itu masih bermanfaat, iya. Misalnya kita punya anak, kita jadi bisa kayak Parentingnya kan. jadi lebih bagus gitu loh. Jadi Benar-benar. sebenarnya ilmu di BK itu nggak ada yang sia-sia Iya. gitu kan. Di semua prodi pun mungkin kalau misalnya kita di prodi BK, kita tapi nggak pengen jadi guru BK nih, tapi kan ilmunya bisa kita ambil, bisa Bisa kita diterapkan. terapkan di kehidupan sehari-hari juga kan. Nanti kalau misalnya kamu nggak mau jadi guru BK, bisa tuh kalau kamu mau jadi HRD gitu. Oh iya, HRD PCT. Apa aku ini? Aneh Masih agak jauh ya. benar. Cuman gini, nah ini kembali lagi di KRS dan BRS ya. Nah itu kan IPS itu selalu menentukan mau ambil mata kuliah berapa gitu. Nah kita misal kalau seumpama mau IPK 4, nah itu tuh gimana sih, susah gak kalau pengen IPK sempurna itu? Sempurna. Sebenarnya nggak Sempurna. susah. Kalau kalian bisa
ya intinya membagi waktu lah ya. Antara kalian kan ikut organisasi nih di HPSBK kan, udah organisasi, terus kalian mungkin ngambil 24 SKS, itu kan mungkin manajemen waktunya harus ke manajemen dengan baik kan. Untuk mendapatkan IPK 4 sebenarnya bisa aja, tergantung kalian. Kalau tipsnya dari aku nih ya, jadi aku hampir menyentuh 4 ya, astungkara ya, alhamdulillah ya. Ya puji alhamdulillah. Tuhan tak tambah. Kayak gitu. Melengkapi ya, alhamdulillah, apa tadi? Astungkara, puji Tuhan. Nah, hampir menyentuh 4, dan itu aku tekniknya tuh gini. Jadi kalian pasti kan ada yang SKS-nya 3, 4, pokoknya SKS-nya di atas 2. Nah, itu kalian harus penin di situ, karena SKS walaupun SKS-nya 4, kalau kalian dapat B, terus di SKS yang 2, 3 kalian dapatnya dapatnya A, itu yang SKS 4 ini nih berpengaruh gitu. Jadi mau nggak mau ya kita harus ngepenin yang 4, dan yang SKS-nya 3 kayak gitu. Jadi kayak backup-annya gitu ya. iya, jadi kayak apa ya, lebih mementingkan yang SKS-nya tinggi, karena itu sangat berpengaruh sama nilai kalian juga sih, sama IPK. Iya sih, benar-benar kayak aku dulu itu kan dari prodi sebelah ya. Nah, tetangga. Dari prodi sebelah. Lah itu ada beberapa mata kuliah dari mata kuliah umum. Nah, itu kan udah tak ambil. Nah, terus ada beberapa yang dapat C juga, karena kan ya gitu deh. Nah, itu kalau mau ditranskrip itu juga susah sih gitu. Transkrip itu apa? Transkrip nilai itu backupan nilai yang dari prodi sebelumnya untuk dimasukkan di prodi yang baru, biar kita kalau sudah menempuh itu nggak perlu menempuh lagi gitu. Cuman dilihat dulu kamu dapat berapa gitu. Kalau dapat D, E, F ya nggak bisa kayak Harus gitu. ngulang gitu ya. Harus ngulang. Makanya kemarin anak-anak 2020 kan bingung, Mbak, kok kowe kan melu iki to? Kok kamu nggak ikut ini gitu. Termasuk saya. Iya. Nanya-nanya mulu. Sumpah. Mbak, Soalnya kan aku tuh anaknya agak lemot gitu ya. Kan maksudnya kayak takut salah anaknya. Jadi gimana sih? Aku termasuk bisa dibilang kayak perfeksionis gitu. Bahkan kadang kalau misalnya ada tulisan aja sedikit melencong tuh kadang aku ulang lagi dari awal kayak gitu. Jadi kayak aku harus mastiin ini tuh benar apa enggak sih, ini benar apa enggak sih, kayak gitu. Kayak Mbak, ini tuh gini ya, ini gini ya. Makanya aku sering tanya gitu loh. Makanya maaf kalau keribetan ya, karena aku sering takut. Nah gitu. Iya, emang kayak gitu. Kok nggak ikut ini. Nah, aku ngejelasin satu-satu, mungkin sampai ada yang bosen gitu loh. Perkenalannya mung anom terus ya emang sih kalau BRS KRS itu agak-agak susah juga ya untuk masa pandemi kayak gini ya sih? Ada susahnya, ada enaknya juga. Ada enaknya. Kalau enaknya kita bisa di rumah bareng-bareng, nggak perlu mandi. Wah itu sama itu cari parkir. Iya. Biasanya kan cari parkir kan itu susah biasanya kalau misalnya offline. Biasanya gitu. Iya. Parkiran segede-gitu kurang. Kadang kurang. Kadang gimana ya? Aku kalau kurang di basement auditorium, serius. Di kampus kan di Realino, lapangan Realino itu kan juga ada parkiran tuh. Dan itu udah full dan mau enggak mau harus diaudit. Aku belum pernah merasakan. Semoga cepat selesai jadi aku bisa merasakan kuliah offline. Iya. Kita semua harapannya kan semoga pandemi ini cepat selesai, kita cepat bertemu, apalagi yang angkatan 20 kan dari awal masuk udah jadi maba sampai belum kenal nih. Tua. Kayaknya awal masuk kayaknya awal corona itu SMA. Setelah selesai corona itu udah semester berapa gitu ya. Iya. Kok iya ya? Semoga cepet lah tahun besok gitu lah. Tua. Semoga tahun besok udah selesai gitu. Iya. Ya. Oke. Seperti itu sharing kami antara BRS dan KRS di Sanata Dharma itu kayak gitu. Mungkin juga gak jauh beda juga sama universitas lain ya, seputaran itulah gitu. Kita harus ada bimbingan sama DPA, kita juga harus tahu bobotnya
per mata kuliah itu berapa biar IPS kita itu nggak amblek. Ya biar nggak amblek, terus hasil akhirnya kan juga di EPK, nah itu biar nggak amblek gitu. Ya kalau bisa minimal 3 lah. Ya gak? 3 ke atas. 3 ke atas yuk. Telu wes bersyukur ya. Puji Tuhan. Oke, sekian dari ngobrol seru dan asik. See you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan nyalain notifikasi lonceng di sini. Oke, see you.